maju bersama, damaikan Indonesia. Keadilan merata di negara kita cinta. Mari topang bersama, damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Ini loh Bu, makanya saya dari kemarin nggak ke kantor, sibuk ngurusi ini Bu. Lah iya, dari kemarin dicari, ini sekarang datang-datang bawa berita apa? Iya ini, jadi kemarin itu kan saya tuh udah muter-muter, ketemu sama para korban-korbannya. Korban apa? Ini yang viral Bu sekarang Bu Sabar. Pimret. Jangan-jangan Anda korban juga ini marah-marah. Masalahnya saya nyari-nyari informasi malah dimarahi sama para korbannya Nyari gitu loh. informasi dimarahi. Korban apa ini? Ini korban penipuan. Penipuan apa? Jadi ini para korbannya itu melakukan pembelian rumah. Wes nabung Bu Agnes, nabung banyak, ngelompokno duit 5.000, 10.000 buat beli rumah. Terus? Sudah ada yang ngasih 40 juta, terus ada yang berapa puluh juta. Ternyata diselidiki ya. Saya ke situ seminggu kok belum ada pembangunan, bertahun-tahun. Sama sekali nggak ada apa-apa. Sama sekali. Masalahnya itu katanya syariah, ternyata penipuan gitu loh Bu Agnes. Jadi ini penipuan perumahan berkedok syariah. Nah, masyarakat sudah percaya. betul. Sudah percaya secara agama, percaya bahwa ini nanti bakal jadi rumah Karena impian. syariahnya itu tadi kan nggak ada riba gitu loh Bu. Nah ini kan tak lihat di depan kok sudah banyak korban-korban yang datang gitu loh. Kayak menuntut keadilan gitu loh Bu. Kasihan Bu. Ini coba nanti kita hadirkan para narasumber termasuk juga kuasa hukum dari PT yang tadi itu. Masa ada kuasa hukumnya? Ada, tapi kita lihat dulu video Siap, hasil Bu. dari reporter di lapangan ya. Puluhan orang yang mengaku korban penipuan pembelian rumah berkedok syariah ini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polda Jatim untuk melaporkan dugaan penipuan pembelian perumahan syariah di kawasan Sidoarjo dan Pasuruan oleh pengembang PT Indo Tata Graha pada 4 Januari 2022 lalu. Pelapor berjumlah 85 orang ini rata-rata sudah melakukan pembayaran rumah sejak 2 tahun lalu dengan nilai mencapai ratusan juta per orang, sehingga total kerugian mencapai 8,5 miliar rupiah. Marlina, salah satu korban yang merupakan pedagang gorengan ini menangis karena telah menyetorkan uang senilai 40 juta rupiah dari hasil tabungannya selama berjualan. Namun bukan rumah yang mereka dapatkan, lahan yang seharusnya dibangun perumahan tidak ada wujudnya. Sementara itu kuasa hukum pelapor Soleh menyebut modus dugaan penipuan yang dilakukan pengembang ini menjual rumah menggunakan sistem syariah dan tidak melibatkan bank atau pembayaran langsung pada pengembang perumahan. Diketahui dugaan kasus penipuan perumahan syariah fiktif ini sendiri terungkap setelah sejumlah warga yang menjadi pembeli terus mempertanyakan masalah proyek pembangunan rumah yang dijanjikan dan tidak kunjung dibangun ini. Langsung aja kita undang ya Mbak Muntul ya. Sudah datang Bu. Sudah ada datang. di depan yang tadi kasihan Bu jual gorengan Bu. Jual gorengan, Iya. nabungnya sudah lama. Berharap melihat ada rumah, ada atapnya. Duwe karek-karek wajan tok iku Bu, sakno Bu. Ya sudah dipanggil aja Bu. Saya undang dulu ini Iya. kuasa hukum dari PT Indo Tata Graha ya, Pak Rahmat Ramadan Mahfud SH. Pak Rahmat, monggo bergabung bersama dengan kami. Selamat malam Pak, monggo. Pak
Matur nuwun, Mbak. Mana ini korban-korbannya, Mbak Mentu? Langsung aja saya panggil, ini kasihan Bu. Bu Marlina, monggo silakan. Bu Marlina. Bersama dengan Ibu Nuni. Monggo Bu. Ini Bu Pimret. Ini Iya, korbannya. Betul. Biasanya korban didampingi sama kuasa hukum dari korban. Saya undang Ya. Mas M. Soleh SH, monggo. Malam, Mas Soleh. Ngapunten yang ini Bu Marlina atau Bu Nuni? Bu Marlina. Bu Marlina. Monggo Bu Marlina, kita ingin tahu ini ceritanya gimana secara singkat sampai bisa Pertamanya ditawari sama teman karena teman marketingnya. Saya tergiurnya karena syariah, tanpa bunga, tanpa riba, tanpa sita. DP-nya murah 25. Tapi saya juga mengada-ngadakan Mbak, menguras tabungan, kurangannya jual apa yang ada. Karena saya kan jualan. Ya. Jadi terus saya telusuri kok selama ini kok tidak ada pembangunan. Mulai anak saya kecil 3 bulan saya ajak jualan, kepengen punya rumah Mbak, cicilan murah 2 juta, tapi yang ngoyo habis gitu kok tidak ada pembangunan sama sekali. Sampai sekarang nggak ada pembangunan. Terus saya dengar kabar kok ternyata ada kasus seperti ini. Jadi harapan saya kepada penegak hukum di negara ini, tolong bantu saya agar uang saya kembali utuh. Saya tidak mau dipotong. Dan untuk PT Indo Tata Graha, saya mohon dibukakan pintu hatinya untuk mengembalikan uang kami semua utuh. Saya tidak mau dipotong. tahun berapa itu Bu? Saya belinya? ngambil 2018. 2018. Iya. Setiap kali nyicil, ini nyicilnya lewat Saya tidak transfer mau atau transfer. Saya nyicilnya ke kantor Detasari. Kalau nggak saya ya suami. ketemu sama marketingnya juga? Nggak ketemu. Oh. Ketemu ke CS-nya yang bagian pembayaran aja. Itu. Selama nyicil sempat nanya nggak ke marketingnya Iya. progresnya Mbak, gimana? saya ke lokasi kok tetap tanah kosong, kapan diuruknya, kapan dibangunnya, bilangnya September, Februari, CS-nya bilangnya kayak gitu yang terima uang itu. Tapi setelah saya telusuri ke sana, setiap ke sana tetap sampai sekarang tetap itu. Tidak ada penjelasan lagi ya dari Iya, nggak ada developernya ya? penjelasan lagi ya. Kalau Bu Nuni, awal tertariknya gimana? Pada intinya sama, syariah tanpa riba. Jadi saya tertarik karena setelah tinjau lokasi, suasananya juga enak, lokasinya juga enak. Terus angsurannya in-house juga nggak ribet seperti itu. Tapi pada kenyataannya setelah 1,5 tahun nyicil, perumahan itu nggak dibangun-bangun juga. Masih berupa tanah sawah. Sering ke situ tanya, ya nanti diuruk Bu, bulan Juni. Setelah saya ke sana nggak diuruk. Itu nanya ke siapa Bu? Tanya ke CS-nya, CS-nya. tanya ke marketingnya, bahkan pernah ketemu sama Bu Fitri juga. Diuruk katanya bulan September. Sampai sekarang juga nggak ada pengurukan, juga nggak ada pembangunan. Seperti itu. Ibu DP-nya berapa? Saya Kalian? DP-nya nyicil pertama 5 juta, kemudian bulan depannya 45. Angsuran yang masuk sudah 100 juta 400 ribu. Waduh, banyak Bu Pimret. Sampai sekarang seharusnya bulan depan Iya. saya itu STU penerimaan rumah, tapi sampai sekarang masih sawah. Sudah harusnya serah terima ya? Apalagi saya kena penyakit kanker. Iya. Saya butuh uang itu kembali untuk Iya. pengobatan saya. Ya, belum ada penjelasan lebih lanjut. Belum ada penjelasan, Kantornya? janji terus sampai sekarang nggak ada progresnya sama sekali. Kantornya sendiri masih bisa didatangi? Bisa didatangi, pindah. Kantor yang lama sudah tutup, sekarang pindah kantor baru dan Pindah kantornya kantor pun baru. kontrak. Bukan Semuanya kantor sendiri. ngontrak, nggak ada yang tetap. Dengan CS yang sama. Ganti-ganti terus. Ada ganti-ganti, ada Ganti-ganti satu yang terus. lama. Berarti selama ini cuma ketemu CS-nya aja Iya. ya Bu ya? Nggak pernah ketemu pas tinjau ke lapangan juga tidak ada aktivitas pernah apa-apa ketemu ya? sekali, saya minta cancel, tapi sama Bu Fitri mau dipotong 18.500.000 dari harga rumah itu. Iya, Saya untuk nggak mau, Mbak. cancel dipotong 10% dari 10%. angsuran yang masuk. Bu Kan Fitri berat, itu kita ngapunten. udah Bu nyicil nggak Fitri dapat itu rumah. istrinya Pak Dadang Hidayat, Direktur Utama di PT Indo Tata Graha. Sampai sekarang nggak bisa dihubungi.
Oke. Itu kan dari kacamata korbannya ya. Kita Bu nanti Pemret coba ya. ke Betul. kuasa hukum dari PT Indo Tata 1.000 Graha. 2.000 Mbak ngumpulin Nggih. itu jualan di jalan. Nggih. Anak saya masih kecil saya Paham, ajak. Bu, Demi paham. punya rumah, kepengen punya rumah. Tapi apa yang didapat? Ya. Tanpa Nanti kita bunga, nanya tanpa aja riba, sama Kita tanpa pengacaranya dibangun rehat dulu ya. Ya, betul, betul. Kita lihat dulu Bu sebentar. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Kita langsung aja ya, Pak Mentul ya. Kita Iya, coba betul. pengen tahu versi dari PT Indo Tata Graha Pak Rahmat yang mewakili PT Indo Tata Graha sebagai kuasa hukum. Monggo Pak Rahmat, ini gimana? Kedudukannya sebenarnya PT Indo Tata Graha ini seperti apa dengan apa yang dilaporkan oleh korban? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh GTV. Yang pertama, beberapa kami ingin mengklarifikasi begitu kaitan terkait tentang permasalahan konsumen ITG. Yang pertama, kantor ITG sampai detik ini pun masih buka dan insya Allah masih akan tetap buka sampai hak konsumen terpenuhi. Begitu. Kedua, Lokasinya pindah-pindah tadi seperti yang disampaikan korban? tidak, sebenarnya sudah kita punya kantor itu sudah 2 karena saat ini memang cost efisien gitu sehingga satu kantor itu yang ada di blok BD itu memang harus kami tutup begitu, harus ditutup oleh manajemen karena kosnya cukup besar sehingga seluruh kegiatan operasional itu dipusatkan di blok AM saat ini gitu. Dan saya pikir seluruh konsumen sudah tahu itu begitu. Nah, satu hal yang mungkin ini belum terasa mungkin di teman-teman konsumen gitu, bahasanya kami tetap terutama kami selaku kuasa hukum, saya meminta kepada owner begitu agar tetap komitmen begitu untuk memperhatikan haknya konsumen. Dalam hal apa? Yaitu satu, saya minta kantor tetap buka. Sekalipun terjadi hal-hal huru-hara kemarin tuh hari Sabtu kemarin dan beberapa bulan yang lalu itu kantor kami diserbu begitu sampai terjadi kericuan dan kegiatan anarki di situ. Tetapi kami sementara ini tidak melakukan upaya hukum apapun sekalipun kami punya bukti salah satu konsumen itu memecahkan HP. Tapi gitu. intinya adakah memang yang dibangun oleh ITG? Iya, yang pertama harus saya sampaikan, satu ITG ini proyeknya juga bukan hanya di Sidoarjo, tapi saya fokus kepada proyek yang sudah terbangun, yaitu salah satunya di proyek Bangga 1. Bangga 1 proyek itu sudah jalan, gitu, bahkan sudah terhuni. Itu di Bangga 1, di daerah Mas Pion, belakang Mas Pion. Yang kedua itu di daerah Pogot, dekatnya Suramadu. Nah, ya. itu sudah jalan dan sudah terhuni, gitu. Artinya apa? Kami hanya ingin menepis selama ini perkataan abal-abalnya itu, sehingga kami harus meluruskan. Kalau kemudian kami dinyatakan PT Indo Tata belum menyerahkan, kami akui iya memang belum menyerahkan. Tetapi bukan berarti tanah itu atau kepemilikan untuk pengadaan bangunan atau unit-unit proyek itu bukan berarti itu milik kita. Artinya itu sudah terbeli oleh milik kita. Hanya secara keadministrasian itu belum balik nama ke kita karena ada faktor mungkin double pajak dan sebagainya. Itu. Pak Rahmat, sorry Jadi, Pak, mungkin gitu. menggarisbawahi karena kan udah bayarnya udah 2 tahun. Iya. Terus ngeliat ke lapangan ternyata nggak ada apa-apa. Oke, mungkin proyek lain jalan, tapi yang dimaksud sama para korban ini ternyata nggak ada apa-apa, Pak. Itu betul. Masih gimana? sawah terus, Pak. Iya. Masih sawah terus. Saya Sudah cuma bertahun-tahun. Begini, fakta iya. Kami akui fakta Memang tidak begitu ya? tidak ada bangunan sampai saat ini. Tapi bukan
Kalau kita bicara developer atau properti syariah, tentunya secara holistis, secara keseluruhan, termasuk konsep cara bayarnya customer, kemudian cara mencicilnya, cara membelinya, itu yang perlu saya kemukakan, perlu saya sampaikan gitu. Dari total 1.500 customer begitu, itu konsep pembelian itu memang tidak pakai bank, karena memang konsepnya tanpa bank, tanpa riba. Artinya apa? Orang kecil pun yang memang tidak bekerja di sektor non formal, dia bisa beli, gitu. Artinya kalau dia masuk ke bank mungkin dia nggak bisa beli karena nggak bankable. Nah, dengan konsep ini kami fasilitasi. Nah, terus kemudian kenapa kok ini belum terwujud? Ternyata setelah kami analisa, ada sekitar 30%, 40%, hampir 40%, itu customer itu bayarnya itu ternyata cuti bayarnya cukup panjang. Ada yang sampai 12 bulan, ada yang 18 bulan. Nah, konsep syariah ini kan memang kekuatannya darahnya itu di apa namanya? di anu gitu. Nah, Karena dengan yang sudah lunas, Pak. iya. Itu sudah 3 tahun nunggu lunas tapi nggak ada Iya. lunasnya juga. Baik, bentar Iya. para korban. Kita suruh Iya, bayar iya. tapi perumahan nggak dibantu. Iya. Pak Rahmat sebentar, ya. Pak Rahmat sebentar. Sebentar. Nggak bisa seperti itu. Ya, mungkin Mas Soleh Iya, mungkin iya, boleh iya. menanggapi dulu sebentar Oke, ya Pak Rahmat siap, ya. siap. Biar Iya, iya. Mas Soleh monggo. Siap. Kasus penipuan perumahan itu sebenarnya bukan barang baru. Sudah dari zaman saya kecil itu sudah banyak orang tiba-tiba sewa, misalnya sewa sawah, pasangi umbul-umbul, jual market di situ, brosur, jual per kafling. Setelah uang masuk, lari developer. Itu sudah biasa, hampir sama dengan kasus ini. Tetapi kalau ini kan dibungkus dengan syariah. Nah, saya ingin membantah apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat, misalnya, kita tidak kerjasama dengan bank supaya orang kecil. Nggak ada hubungannya. Orang kecil tetap bisa nyicil kalau mau di bank. Kenapa tidak bekerja sama dengan bank? Karena bank nggak akan percaya terhadap developer yang dia tidak teruji. Sederhana begini. Kalau kita mau beli rumah, developer itu minimal akan membangun rumah contoh. Oke. Satu. Yang kedua, dia akan membangun pintu masuk yang indah taman untuk meyakinkan kepada customer. Problemnya dalam ini nggak ada sama sekali. Yang dijual itu cuma sawah, sama umbul-umbul, sama itu banner itu. Jadi itu menurut saya bahwa memang sejak awal sudah kelihatan niat akal jahatnya itu loh. Saya ingin menunjukkan betapa di sini bank tidak akan mau kerjasama. Ini IJB, salah satu punya para korban yang dibumbui dengan dalil-dalil syariahnya di sini. Saya tidak tahu ini benar apa cuman ngambil dari Google, saya juga nggak tahu. Setiap yang namanya jual beli perumahan, saya kebetulan beberapa kali nangani kasus perumahan. Maka developer itu akan menunjukkan di sini kepemilikannya dia berdasarkan sertifikat jual beli ini nih. Meskipun itu belum balik nama. Tapi di sini nggak ada sama sekali. Jadi apa yang ada di IJB itu apa? Cuman dia menjual Madinah Asri Juanda. Loh, dasar mau bikin Madinah Asri itu apa? Mestinya ditulis di sini. Itu satu. Yang kedua, ini bukan akte otentik. Tetapi rata-rata korban itu menganggap kalau sudah ada tulisannya notaris, oh ini akte otentik. Enggak. Ini akte di bawah tangan antara korban dengan developer. Setelah dibuat baru dilegalisasi ke notaris, dibungkus. Dan saya menduga notaris terlibat. Sebab apa? Di sini ada klausul bahwa notaris sudah menjelaskan isi perjanjian. Loh, notaris itu kan mestinya kan paham. Loh, kamu jualan objeknya mana? Dasarmu apa? Kalau memang masih IJB, kalau AJB, kalau saya mana punya? Nggak ada di sini. Nggak ditulis. Berarti saya tidak tidak tahu ada Pak Ahmad sudah baca apa belum. Berarti tidak ada ini. sertifikat induk, tidak ada. Tidak ada. Denah juga tidak ada begitu ya di situ ya. Maka patut diduga sejak awal itu sudah bermasalah. Ya kalau saya boleh agak setback, itu ya teman-teman korban ini agak ceroboh juga gitu. Terlalu percaya. Ada lagi Mbak Agnes itu salah satu korban itu lucu.
menurut orang tuanya kamu kalau beli rumah itu harus nomor 11. Maksa dia nomor 11, ITG-nya enggak mau. Akhirnya mau asalkan hari ini kamu bayar DP transfer. Bayar dia. Wujudnya tetap tidak ada. Tapi kalau padahal sudah begini Pak, dari korban ini maunya seperti apa? Rumah benar-benar jadi atau uang dikembalikan? sudahlah, nggak mungkin. Kalau rumah itu tidak mungkin, sudahlah. Iya. Oke. Faktanya sampai sekarang itu masih sawah. Sawah itu apakah sewa? Teman-teman menurut saya juga nggak akan tahu. Oke, Mas Oleh Apa- sebentar, kita rehat dulu sebentar ya. Nanti saya minta tanggapan juga dari Pak Rahmat. Siap, siap. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama hukum di tengah. Saya minta tanggapan dari Pak Rahmat dulu atas kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh Mas Oleh. Baru nanti saya mungkin ke beberapa korban yang ada juga yang sudah hadir. Monggo Pak Rahmat. Baik. Khususnya apa? Iya. Objek yang tidak diketahui dan tidak tertera di IJB. Di IJB itu justru posisinya sangat berat di ITG karena di situ ada klausula yang sangat gentleman. Kalau ITG tidak dapat menyerahkan atau STU itu maka 100% kembali gitu. Nah cuma kan syarat dan ketentuan tentu berlaku. Nah terus yang kedua kami ini menginginkan bahwasannya ada kepastian dulu gitu. Ada kepastian hukum dulu kepada konsumen. Nah, Kepastian maksudnya gimana, kepastian Pak? hukum ini yang kemarin sudah saya sampaikan itu ada 4 poin, Bu, kepada konsumen. Nah, dari 3 ini kemarin hampir mayoritas memang tidak disepakati. Saya sebutkan aja. Yang pertama, kami tetap melanjutkan bangunan itu. Kedua, kami menyiapkan relokasi. Jadi lahan yang sudah siap begitu dan sudah berizin itu yang kami relokasi. Ketiga, kami tetap memberikan refund begitu, tetapi kami perlu waktu itu refund itu. I mean begini Pak Rahmat, mohon maaf karena kan sudah sekian tahun ya. Apakah masih bisa dikatakan melanjutkan kemudian refund begitu? Kalau hitungan auditor begitu dengan catatan ITG itu harus tertib begitu secara keuangan, insya Allah bisa. Sekalipun memang Bisa saat itu ini kapan maksudnya? Bisa itu Bagaimana? kapan? Bisa itu kapan maksudnya? kami sudah menyampaikan dan rekomendasi dari auditor itu sekitar 60 bulan baru kamu bisa. 60 bulan itu yang kami yang kami serahkan nanti unitnya, kami jadikan. Berikut nanti apabila itu refund, kami akan refundkan begitu. Oke. Nanti yang nanti akan kami sampaikan. Nah, cuma perlu kami sampaikan juga, ini ada tambahan dari kami secara penyelesaiannya, yaitu kami menawarkan yaitu konsep fidusia, Bu. Jadi jaminan fidusia. Fidusia? Begitu, iya. Apa yang ditanggungkan? Sahamnya ITG. Saham ITG? Iya. Yang ditanggungkan untuk para korban? Yang sementara ini yang kami untuk sarankan seperti itu. Jadi mungkin saat ini yang bisa kami lakukan untuk itu. Oke. Terakhir kaitan saya mengkomentari yang tadi yang Pak Soleh sampaikan bahwasanya semua perjanjian atas legalisasi begitu itu yang di bawah tangan, kami tetap berpendapat bahwasanya perjanjian atau legalisasi atau yang akad baik akad istisna dan akad salam ini itu sah, Mbak, begitu. Karena apa? Dibikin antar dua pihak begitu. Sesuai 1338 KUH Perdata, maka perjanjian yang dibikin oleh kedua belah pihak itu sah sebagai undang-undang. Mungkin Baik. itu Pak Soleh. Baik, Pak Biasa. Rahmat. Nggih, Nggih, seperti itu. saya ke korban dulu, Mbak Mentul, monggo. Korban mana yang ini? Kenapa? Di situ aja. Pak, bawa Boleh mic di situ dulu, aja, Pak. Pak. Nggih. Nah, Sabar, Pak. Mikrofonnya. Tetap kelihatan kok, Pak. siap.
Bapak namanya siapa, Pak? Saya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo, Pak. Ya, saya kok Ahmad aja ya. Nggih. Ya. Pak, selama ini saya dengan kawan-kawan tidak pernah anarkis, Pak. Pertama itu ya. Kalau anarkis itu mestinya rusak-rusak. Apa ada yang dirusak ya? Ngapunten, Pak. Mikrofonnya, mikrofonnya. Ayo, Nah. Pak. HP-nya security Mana? dibanting, Pak, kemarin hari Sabtu. Apa yang dibanting? HP-nya security. HP-nya siapa? Security Kapan ITG. itu, Pak? Hari Sabtu kemarin. Ada buktinya, Pak? Ada buktinya, Pak? Tidak ada. Ada, Pak. Ada nanti Ya. berdasarkan CCTV, Pak. Tidak ada. Gitu. Ye, Monggo nanti Terus, Pak, sesuai saya dengan itu. mau tanya ya. Bapak tahu enggak? Statusnya hanya di Kenduruan itu. Tahu enggak? Ayo Iya, jawab. iya. Sudah dibeli Iya. apa belum? Tahu, Pak. Tahu. Ayo ngomong sudah dibeli apa belum? Berapa hektar di sana? Ayo. Yang Ayo pertama, Kenduruan Pak. sudah dibeli apa belum? Yang pertama. Jujur aja. Sudah, Pak. Sudah. Apanya? Saya sudah ke sana, Pak. Sudah ke pemilik tanahnya. Iya, Pak. Monggo. Dan lurahnya belum dibeli. Saya sudah ngecek sana. Kami ada bukti, Pak, Buktinya untuk apa? bukti transfernya, Pak. Bukti Ini pemilik transfernya ada. tanahnya, Pak. Ada bukti transfer, Pak. Begitu. Iya, monggo, Pak. Kepala Kami siap. desanya. Kami siap, Pak. Ada bukti transfer, Pak. Gitu. Yang akan kami Apanya? sampaikan. Gitu. Ngomongnya aja Pak, bohong kamu sorry. itu. Pak, kalau yang Bapak ketahui apa, Pak? Tanah di Kenduruan itu tidak dibeli. Tanah di Kenduran itu tidak dibeli. Iya, tidak dibeli. Itu yang dijual ke para korban. Iya, saya beli cash itu 130 juta itu. Bapak, Saya sudah menemui pemilikannya sana sama kepala desanya. J, Pak Dadang ini bulat katanya. Bulat. Sudah Berarti- ditunggu berapa lama tidak ke sana. Orangnya tua sampai sakit-sakitan orang nunggu. Uangnya itu tidak dibayar-bayar. Sampai sekarang berapa tahun itu. Tidak jadi dibeli. Apa bohong itu Ya, kalau ngomong oke. sudah dibeli itu. ya Pak, terima kasih. Bapak berarti sudah cek langsung ya ke lokasi Sudah, ya? sudah berapa siap, Pak. kali saya cek ke sana. Nggih. Matur nuwun, Bapak. Boleh yang lain mungkin korban lain? Dengan siapa, Ibu, namanya? Saya Sri Handayani. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu customer yang ngambil proyek di GPJ, Geraha Permata Juanda. GPJ. Itu yang terlama. Jadi saya sudah nyicil itu 4 tahunan. 4 tahun? Tapi sampai saat ini Desember itu harusnya sudah STU. Pertama awalnya itu bukan Desember, tapi bulan Mei Mei tahun kemarin? 2021. Terus ada penambahan tanah. Jadi saya disuruh bayar lagi waktu itu. Berapa, Ibu? Penambahannya itu kalau diuangkan itu 60 jutaan. Oke. Tapi setelah itu dia mundur STU-nya jadi 2 Desember 2021. Itu disampaikan ke Bu Sri Handayani? Iya, ada adendumnya. Jadi itu kan GPJ itu kan yang terlama aja nggak kebangun sama sekali. Apalagi yang ini ya, Bu? Apalagi yang baru-baru. Iya. Itu yang paling lama, yang pertama kali sendiri itu di ITG. GPJ, proyek GPJ. Kalau punyanya Bu Sri Handayani, posisi di lokasinya kayak apa? Masih tanahkah atau sudah ada bangunan? Masih sawah. Masih sawah? Iya. 4 tahun itu masih sawah? Iya. Dibangun beberapa unit tapi nggak ada yang jadi. Dibangun beberapa unit tapi sudah rusak. Nggak ada yang jadi sama sekali. Begitu. Berarti memang benar-benar tidak ada yang menempati ya rumah itu ya, Bu? Tidak ya? ada. Itu yang pertama kali proyek ITG ya. Iya. Yang baru-baru ini aja, yang lama aja nggak dibangun, apalagi yang baru. Iya. Sudah pernah komunikasi dengan owner? Atau Saya sudah ya sering mereka Zoom ya dalinya itu cobaan apa saya nggak tahu, saya males jadinya. Terus itu mundur karena pandemi, sedangkan ITG sendiri kan proyeknya sudah lama, sudah 4 tahun yang lalu gitu loh. Kenapa kok mengatasnamakan, maksudnya abal-abalnya itu pandemi, karena pandemi gitu loh. Jadi ya saya akhirnya ya saya ingin uang saya kembali aja gitu. Iya. Saya sudah nggak berminat gitu. Deh.
Mungkin di sini ada yang bawa foto lokasi atau gambaran kondisi tanah. Oke, di insert gambar nanti pemirsa juga bisa lihat ya. Sebelum ke Mas Soleh, sebentar saya ke Bu Marlina. Bu Marlina, ini kan Ibu nyicil ya setiap bulan ya. Terus ngelihat kondisi tidak ada progres, tapi Ibu tetap nyicil. Saya hentikan, nggak ada progres sama sekali, Mbak. Oh, berhenti? Iya. Kapan berhenti nyicilnya? Saya berhenti nyicil itu 2020 kalau nggak salah. Berarti sudah nyicil 3 tahun? Iya, kurang lebihnya. Kurang lebihnya 2-3 tahun? Berarti setelah 3 tahun Ibu baru tahu bahwa... Itu terima kasih juga ke marketingnya, saya disuruh stop bayar. Oh, marketingnya? Iya. Ini ya? Iya. Nah itu. Ini BMAJ mulai 2018. Ini yang mana? Perumahan yang di sebelahnya itu sudah full. Sudah full ya. Padahal duluan ITG yang beli tanah di situ. Oh, oke. Kalau ini yang memang benar-benar belum diapa-apain Bu Pimret. sekali. Gitu Cuma bentuknya ya? sawah, Sama iya godong masih itu. sawah terus. Tembok Mbak di sana kan. Iya. Oke. Baik, Mas Soleh. Ini sudah lapor ya ke Polda ya? Kita sudah lapor, tapi sebelum saya jelaskan lapor, soal lapor melapor Mbak Agnes, ada jejak digital, JTV itu punya juga. Tahun kemarin yang namanya Direktur Utama Dadang Hidayat itu sudah ditahan di Polrestabes Surabaya. Oh, kasus Martos ya? Jual kos-kosan mewah. Kos-kosan, ya. Oh. Sudah dijual sekian miliar, wujudnya juga nggak ada. Jadi kalau Pak Rahmat misalnya ngasih pembelaan, menurut saya kok tidak pas dengan sejarah kan gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini bahwa ini memang modus penipuan. Sebab kalau itu tidak penipuan, tentunya setelah dapat duit itu dia akan bangun kok itu. Langsung. Entah selesai 30%, entah selesai 50%. Ya kalau nggak ada sama sekali. Yang paling aneh, info dari teman-teman itu masih yang namanya marketing itu masih minta supaya teman-teman itu melakukan pembayaran. Kalau enggak malah tidak akan dibangun. Tapi ini tadi diminta berhenti. Beda. Oh, beda karena lagi ya? ini marketingnya masih teman. Oh, teman sendiri ya. Dia Oh, temannya Bu Marina. Gitu. Yang enggak teman akan disuruh terus. Disuruh tetap terus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kalau itu mau difidusia, teman-teman mau dikasih saham-saham apanya? Saham kosong apa? Wujudnya kantor aja nggak punya kok. Aset apa? Kalau tadi misalnya Pak Rahmat sebut ini sukses di Bangga 1. Sejak kasus ini dilaporkan bahwa saya mengadvokasi teman-teman, banyak keluhan ternyata yang kenal dengan saya itu di Bangga itu juga bermasalah. Oke, Kan gitu Mas loh Soleh sampai sebentar, nanti sekarang. dilanjutkan lagi setelah jeda ya. Kita rehat dulu. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama. Saya sebenarnya tadi tertarik sama omongannya Bu Marlina, Bu Pimret. Kan marketingnya adalah temannya Ibu sendiri. Iya, yang bilang bahwa udah nggak usah bayar. Nah, pada waktu itu Ibu nggak nanya-nanya sakjane opo oseh dengan ITG. Itu jawabnya gimana temannya Ibu, Bu? Teman saya karena kasusnya yang GPJ. Iya. Kok GPJ nggak jadi, kok jangan-jangan kok BMAJ ya nggak jadi Mbak Lina. Iya. Jadi nggak usah bayar ya wes. Tapi sampean ke kantor. Itu marketingnya sendiri. Iya, karena teman saya sendiri. Iya. Gitu. Tapi sampai sekarang saya hubungi nggak bisa. Temannya sendiri. Sejak kasusnya viral ini. Oh. Nggak bisa dihubungi, iya, rumahnya sekali. saya datangi juga tutupan. Berarti kan marketingnya juga sebenarnya tahu Takut, gitu iya. loh, takut juga ya. Karena kejadian GPJ nggak Iya. jadi itu. Puripogot pun Mbak Agnes, Puripogot pun bukan 100% jadi. Masih ada yang mangkrak juga. Oh, oke. Jadi tidak ada yang benar-benar 100% Tidak ada yang jadi. 100% jadi dan dihuni dengan sempurna itu nggak ada. Kalau yang tadi seperti disebut sama kuasa hukum bahwa proyek sebelah sukses, proyek ini sukses, pernah Nggak ada. melihat? Oh, Nggak enggak. 100% proyek-proyeknya Tidak 100% ya? Nggak ada yang 100%. Oke. Maga semua kalau orang Jawa bilang. Oke. Mbak Mentul, kita ke satu korban lagi mungkin Siap. yang hadir ya. dengan siapa? Oh, ini. Nggih, monggo Ibu, dengan siapa Ibu? Bapak dulu, nggih, monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mungkin saya sudah beberapa kali ketemu sama Pak Rahmat ini ya. Saya Jaka ya, Pak Rahmat ya, masih ingat ya saya ya. Pak Jaka, Ya, mudah-mudahan masih ingat bahwa pada saat ini adalah permasalahan terhadap judicial review ya. Artinya bahwa kita ada penawaran waktu itu Pak Rahmat ya, kita masih apa yang dikatakan Pak Rahmat kita ikut aja lah. Kita masih baik-baik aja, kita masih lugu, ikut saja apa yang dikatakan mereka. Ya, jadi hanya untuk judicial review itu kita nggak setuju. Karena apa? Karena memang sudah beberapa kali kita tipu. Bahkan di dalam judicial review itu pun kita belum apa-apa, asetnya belum tahu, sudah minta 10%. Gila itu. Gila itu. Gila. Jadi sangat gila sekali. Ini bukan ini kenyataannya seperti itu. Dia minta 10%. Belum apa-apa. Gila ini. Jadi saya rasa seperti itu. Bukti semua ada. Kalau mau minta kita buktikan semua. Iya. 10% semua ada. Saya rasa itu supaya sadarlah, Rahmat ya, sadar ya. Sadar, supaya sadar itu. Kita ungkap di sini supaya kalian tuh sadar bahwa kondisinya kalian penipu semua gitu. Oke, saya rasa seperti itu, Pak. Pak Rahmat menanyakan yang dimaksud 10% itu apa, mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, saya jelaskan. Saya vulgar aja lah, dia minta 10%. Kalau ya itu semua ada di nggak apa-apa, disampaikan kita aja. Semua. Jadi dia minta dia akan membantu refund kita dengan catatan dia akan minta 10%. Nah kita tetap penuhi semua itu. Oke, kita setuju buat paguyuban. Kita buat paguyuban, ternyata juga hasilnya nggak ada. Ya, kita tertipu lagi. Sepertinya ini ada ngulur-ngulur waktu terus. Dari mulai refund itu ngulur waktu, termasuk di dalamnya adalah apa? Saya seperti itu. Saya rasa itu Pak Rahmat. Baru nggak saya. Pak Jaka. Pak Rahmat, monggo. Kita tahu Pak Rahmat kan memang bukan owner, tapi memang Pak Rahmat kan mewakili PT Indo Tata Graha begitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Jaka. Saya baru ngeh ini. Jadi saran untuk paguyuban itu memang saya yang pernah menyarankan. Karena apa? Untuk memudahkan, Pak. Kan itu ya. Artinya daripada kececer begitu lebih baik jadi satu. Nah, yang kedua begini, Pak. Tolong Anda konfirmasi langsung dengan ketua paguyuban dulu. Nah, kaitan itu, Pak, nanti. Yang pertama, Pak, karena PT Indo Tata Graha pada saat itu saya sampaikan kepada ketua paguyuban Pak Tri Hartono ya, itu kepada beliau di salah satu tempat di Sidoarjo, kami akan menyerahkan aset yang saya tahu. Nah, kemudian yang kedua itu diminta sempat cek Pak Rahmat di lakukan survei. Berarti kan Bapak juga ngecek kan? Gitu loh. Bapak kan ngecek juga. 112 meter persegi. Ya. Berapa, Pak? Tahu itu 3.000, Pak. 3.700. 3.700, Pak. Pak, sebentar, Pak. Bu, begini, Pak. Sebentar. Itu 3.700 kan, Pak? 3.700. Betul. Karena itu saya sampaikan kepada ketua paguyuban pada saat itu, Bapak untuk dan customer-customer yang lainnya daripada tidak punya nilai apapun, ini tolong diserahkan dulu. Karena ini mempunyai nilai, gitu loh. Saya sudah sampaikan kepada ketua paguyuban, Pak, gitu loh. Pak, sebentar, Pak. Sorry. Sudah saya sampaikan ke ketua paguyuban, gitu loh. Nah, saya serahkan, Pak. Saya serahkan
Saya tawarkan kepada ketua paguyuban, begitu. Saya serahkan tuh Bu Agnes. Cuma waktu itu ketua paguyuban itu menolak, begitu. Menolak ketua paguyuban itu. Pak, Tapi intinya gini. itikat baik. Sebentar Pak, sorry sebentar. itu. Sebentar Pak, sebentar. Nilai jaminan itu tidak MM-an. Setelah dicek sama teman-teman, nilainya cuma 200 juta. Iya. Ya, tapi itu untuk wilayah Pak industri, Rahmat Bu. boleh sebentar. Gitu loh. Sebentar. Iya. Bapak Ibu, mohon Ya, maaf sebentar boleh ya, kita Bu. cooling down dulu supaya kita bisa dapat solusinya. Pak Rahmat gini, ngapunten sekali lagi karena kita paham. Kita paham, Pak Rahmat memang bukan owner, tapi Pak Rahmat juga pasti tahu kondisi dari para korban. Apakah Pak Rahmat bisa membantu untuk menyarankan kepada owner secepatnya untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan korban? Selain dari opsi-opsi yang tadi, Pak. Sebenarnya saya menginginkan ada kesadaran dari konsumen. Kesadaran konsumen. Adanya saya ingin membantu. Gitu loh. Adanya saya ingin membantu keluhan konsumen. Begitu. Jangan sampai konsumen lost contact, Bu. Jangan sampai konsumen lost contact. Artinya apa? Dari 90% kasus syariah itu 90% kasus syariah begitu, itu 90% itu menghilang, Bu. Yang menghilang owner perusahaannya. Ownernya menghilang, kantornya tutup. Tapi di ITG ini saya minta kepada Pak Dadang, Pak, kantor tetap buka. Dan Anda tetap harus bertanggung jawab. Masalahnya gini Pak Rahmat, Gitu. Oke, ownernya ada, kantornya ada, tapi kalau uangnya nggak balik juga sebenarnya sama aja dengan menghilang, Pak. Enggak, artinya begini Bu Agnes, tetap kami perlu waktu untuk menyelesaikan itu. Oleh karena itu, kami ingin menunjukkan kepada customer ini, kantornya tiap hari Senin sampai Sabtu itu buka. Itu. Nah, cuma kami, ya sekali lagi, karena ini masih sangat, persoalan masih sangat complicated gitu loh. Nah, itu sehingga kami perlu waktu. Itu aja dulu dari saya, begitu. Boleh. Ya, Bu. Customer, Ya. ITG tidak punya uang, tapi berusaha Itu yang bilang siapa, Bu? 70%. Yang bilang, yang mengatakan Dari pihak ITG tidak ada dana cash, tapi dia berusaha membangun 70% proyeknya. Tapi bilangnya nggak ada dana. Nggak ada dana. Daripada bangun 70% nggak, Mending uang dikembalikan. Dikembalikan ke kita. Ustaz Soleh. Terus terang sangat mengakui Pak Rahmat ini hebat loh. Dia pasang badan sekali dia kan. Ya. Jadi menurut saya problem ini sederhana kalau memang punya itikat baik, tentu sejak kemarin-kemarin itu sudah duduk bersama. Kalau memang tidak bisa balik 100%, 95%. Kalau memang tidak bisa 95, 90. Jadi supaya customer itu punya gambaran. Oh, duit entek dipakai judi misalnya, dipakai nikah lagi misalnya. Tadi yang namanya Bu Fitri itu istrinya. Yang disebut-sebut namanya Fitri itu adalah salah satu komisaris di dalam ITG itu. Jadi kalau modelnya seperti yang disampaikan Pak Rahmat tentu bukan sebuah solusi yang terbaik. Sudahlah kita lihat ini jujur aja bahwa ini memang bodong, ini abal-abal, terus duitnya kemana kan gitu loh. Duit itu kemana? Mau dipakai Kalau apa? menurut Mas Soleh, solusinya kayak gimana yang ditawarkan konsumen dan sekiranya bisa dipenuhi oleh PT? Ya sampai sejauh ini setelah teman-teman ketemu sama saya nggak ada solusi apapun. Makanya saya minta ke teman-teman, ayo kita lapor polisi. Oke, Sudah nggak bisa. ini sudah lapor polisi? Ini harus ditangkap, ini harus ditahan. Disitulah nanti dia harus ngomong dia punya aset di mana supaya bisa dikembalikan kepada konsumen. Itu. Sudah nggak mungkin ini sudahlah. Wes, wong kantor aja nggak punya kok. Mungkin nggak tahu teman-teman tahu nggak istrinya ada berapa kan? Setiap kita minta ketemu sama namanya Dadang dan Fitri, itu mereka nggak pernah mau nemuin. Alasannya banyak banget. Maksudnya mau nggak kita duduk bersama? Enaknya ya apa? Asetmu jualan biar uang kita kembali. Susah sekali dihubungi. Yang maju Pak Rahmat dengan janji-janji palsunya. Yang paling aneh Mbak Agnes, 4 hari lalu apa 5 hari yang lalu, Dadang Hidayat itu di IG-nya dia mau bikin pelatihan. Pelatihan coaching leadership. Lo bayangin itu loh. Dia mau bikin pelatihan, tapi
kemarin tak lihat sudah dihapus sama dia setelah kita lapor ke Polda itu. Artinya dia mau apa ya? Mau bikin mangsa baru atau apa itu loh untuk dikadali lagi. Jadi Ini yang lapor ke Polda sudah berapa? Yang di bawah korban yang ada di sini ini berapa orang yang sudah kalau lapor? teman-teman ini kemarin kebetulan yang sudah lapor itu sekitar 36. 36. Tapi kalau korban yang tergabung di dalam paguyuban ada sekitar 80. Tetapi setelah kita rame di media, banyak korban yang pengen gabung itu. Yang dia aduh ya kasihan, saya nggak ngerti lah kasus-kasus kayak Bu Marina gini. Duit cari susah-susah. Jual gorengan. Jadi menurut saya ya. Pak Rahmat kalau mau membantu teman-teman bukan waktunya untuk Janji-janji ya, Pak. soal Ya. saham harus dibangun lagi. Enggak, itu sudah nggak mungkin, sudah lah wes. Wes ya apa ono aset ini yang harus dibagi. Jangan cuma 3.000 yang nilainya cuma 200 juta. Kasihan ini 8,5 miliar ini. 80 orang loh itu. Ya. Nggak tahu kalau 300 orang sudah berapa. Oke. Kita rehat dulu ya, Mas Soleh ya. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Kembali lagi Bu Pimret. Ini gimana kan sudah terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan dari yang Pak pasti Rahmat ini mewakili. Ibaratnya betul. deadlock ya, Mbak Bentul ya. Betul, Sudah Bu yang Pimret. dari yang Nggih. dilaporkan, mungkin saya ke Pak Rahmat dulu secara Iya. singkat. Ini kan sudah lapor ke Polda nih Pak. Artinya segala solusi untuk bisa duduk bareng kok kayaknya sepertinya tertutup. Karena memang korban tidak mendapatkan jawaban apapun. Iya. Kalau kami tentunya tetap menghargai hak hukum korban atau upaya hukum korban begitu. Kalaupun memang melapor, ya itu hak korban. Tentunya kami akan selalu menghormati hak hukum korban begitu. Nah, cuma yang jelas, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, tetap kami ingin menyelesaikan hak korban yang saat ini masih belum selesai dengan PT Indo Tata Geraha. Itu saya pikir Bu Agnes. Ada opsi jual aset dan apakah memang ada yang bisa dijual Pak? Kalau di kami masalahnya saat ini kami harus proses balik nama dulu ke nama ITG. Kalau memang itu harus kami jual, karena memang saat ini pembelian tanah baik yang disampaikan oleh teman-teman korban tadi itu BMAJ itu sudah terbeli, cuma memang masih atas nama petani. Nah, selama ini berarti ya, selama ini memang belum balik nama juga berarti? Belum, masih belum Bu. Tadi memang prosesnya memang belum tuntas. Nah, baru Desember kemarin itu peta bidang yang di GPJ itu baru keluar per tanggal 17 Desember kemarin. Peta bidang yang di GPJ sudah keluar begitu. Sehingga ini juga di mana BMAJ itu surat dari kepala desa itu untuk izin pengurukan itu juga sudah dikeluarkan begitu. Nah, tinggal kami akan nanti melanjutkan seperti itu. Baik, itu Pak Rahmat. Bu Agnes. Terima kasih Mas Soleh, singkat. Saya sebenarnya pengen mendengar Pak Rahmat beberapa waktu yang lalu ngomong sudah mengembalikan itu 16 miliar nggak salah itu kepada korban yang mana, saya pengen tahu itu. Tapi ya sudahlah, itu. Kita undang nanti Pak Soleh ke kantor aja lihat datanya nanti. Itu aja. Monggo, Mas Soleh. Saya berharap kepolisian bergerak cepat kasus ini supaya tidak terjadi korban-korban kasus seperti ini. Dan ini peringatan bagi masyarakat umum, ketika Anda mau membeli perumahan harus dicek betul apakah developernya itu sudah memiliki tanah. Apakah dia itu sudah punya izin prinsip, segala macamnya. Jangan seperti dalam kasus ini izin nggak ada, akhirnya teman-teman tertipu. Jadi jangan karena murah, jangan karena soal syariah, tanpa riba Anda percaya. Jangan. Ini semua itu yang penting itu wujudnya ono apa enggak. Bahwa developer itu punya tanah atau enggak. Kalau dia punya tanah, maka kemungkinan dia punya itikat baik untuk membangun ada. Anda silakan beli. Tapi kalau IJB-nya dia nggak punya tanah, menurut saya jangan pernah dibeli supaya tidak
jadi korban seperti teman-teman ini. Oke, baik Mas Soleh. Saya ke Bu Marlina sama Bu Nuni. Bu Marlina. Pesan saya untuk penegak hukum minta tolong bantuannya untuk menemukan Pak Dadang dan semua krunya itu untuk mengembalikan uang kami. Dan untuk Pak Rahmat, jenengan orang Jawa nggih, Pak? Doa terbaik saya untuk PT ITG nggih, dibukakan pintu hatinya untuk mengembalikan 100% uang kami, termasuk uang saya. Dan doa jelek saya dari hati saya yang paling dalam, Pak ya. Kaki among, nini among, yang ngomong saya, Pak, tidak rela, Pak, saya disakiti kayak gini. Saya ngumpulin uang 1.000, 2.000 di jalan. Tolong camkan itu, Pak. Yang ngomong saya tidak rela, Pak. Tidak rela yang ngomong saya. Jenengan orang Jawa pasti ngerti. Kaki omong, nini omong, yang ngomong saya nggak rela. Kembalikan uang saya, hak saya, Pak. Karena saya cari uang halal. Cari 1.000, 2.000 anak saya kecil saya ajak ke jalan. Enak-enakan Bu Fitri, Pak Dadang ngontrak rumah mewah. Saya ngekos. Mana tahu? Jenengan nggak tahu kan? Baik. Deh. Bu Marlina. Teman-teman, mudah-mudahan bisa segera ada solusi. Bu Nuni, silakan, monggo. Kami atas nama semua customer, Pak, minta tolong segera dikembalikan uang kami. Dan untuk pihak berwajib, mohon segera ditindaklanjut laporan kami. Jangan biarkan Dadang Fitri CS itu lolos, Pak. Minta tolong, karena akan memakan korban banyak. Sudah banyak korban-korban yang dirugikan. Kita tolong Pak Rahmat, uang haram itu memang enak, Pak, dimakan. Tapi Pak, hukum akhirat nanti Bapak tetap nggak bisa menolak. Baik. Baik. Mbak Mentul, nanti kita kawal ya. Iya, untuk ini supaya bisa. Semoga ada solusi terbaik. Nanti pengembalian uangnya rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat kita ini nerima, dan juga kita masih berharap ada keadilan di negeri ini, Bu. Amin. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Terima kasih, semoga ada solusi terbaik ya. Kau datang tak kala sinar senjaku telah redup, dan pamit ketika pun namaku penuh seutuhnya. Kau yang singgah tapi tak sungguh, kau yang singgah tapi tak sungguh. Ku kira rumah nyatanya kau cuma aku